beberapa tempat kita cek, baik di Italia, di Amerika Serikat, maupun di Iran, mereka cenderung tidak ketat di dalam membatasi ruang interaksi. Begitu kasusnya meningkat drastis, baru dilakukan pengetatan. Tapi ada negara yang melakukan pengetatan dari awal. Ada Singapura, ada Vietnam, ada Selandia Baru. Mereka melakukan pengetatan dari awal. Pengendalian itu dilakukan. Nah, kami di Jakarta mengambil rute pengetatan di awal. Karena itu beberapa langkah kita lakukan di Jakarta ini. Pertama di tingkat internal jajaran Pemprov. Jadi kita akan membentuk tim review perizinan. Semua kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di Jakarta harus dilaporkan kepada tim review perizinan. Nanti tim review perizinan akan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh, misalnya peserta dari mana, jumlahnya berapa, kegiatannya, intensitas kontaknya, dan lain-lain. Dari situ nanti diputuskan apakah diizinkan jalan dengan persyaratan atau harus ditunda atau harus dibatalkan. Ini untuk kita bisa mengendalikan interaksi agar tidak terjadi penularan yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan langkah-langkah untuk mencegah bila terjadi di jajaran. Bila di jajaran Pemprov ada pribadi yang memiliki gejala seperti coronavirus, maka atasannya dan yang bersangkutan harus melaporkan pada Dinas Kesehatan. Dan bila Dinas Kesehatan mengatakan bahwa yang bersangkutan harus melakukan pemeriksaan dan harus isolasi diri sambil menunggu hasil, maka Pemprov mewajibkan untuk dia mengikuti semua instruksi Dinas Kesehatan. Dan bila isolasi diri, tidak ada pemotongan gaji dan tidak ada pemotongan tunjangan kinerja. Karena beradanya di rumah adalah untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan kolega, tetangga, lingkungan. Bukan tidak berada di kantor, tapi harus mengikuti prosedur karantina yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Pengalaman dari banyak negara yang kita pantau, ketika rileks di situ, tidak ketat, maka efek tularnya menjadi besar sekali. Karena itu langkah isolasi kita lakukan. Jadi seluruh jajaran baik BUMD, baik ASN maupun pekerja kontrak semuanya sama. Tidak ada pemotongan gaji dan TKD bila mereka harus melakukan self quarantine. Kemudian yang terkait dengan kegiatan publik itu tadi sampaikan supaya semuanya mengajukan perizinan. Tim ini terdiri dari jajaran Pemprov dan juga dari Polda Metro. Lalu yang berikutnya adalah kegiatan hari Minggu. Kita memiliki HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, atau lebih populer disebut Car Free Day. Untuk 2 pekan ke depan, demi menjaga dan melindungi warga Jakarta dari potensi penularan, maka 2 minggu ke depan Pemprov DKI Jakarta meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Sesudah 2 minggu kita akan pantau lagi. Ini kita lakukan sambil melihat bagaimana perkembangan penularan coronavirus ini. Sesudah 2 minggu nanti kita review. Tapi hari Minggu depan dan minggu berikutnya HBKB ditiadakan. Yang berikutnya, Jakarta terjadwal untuk menjadi tuan rumah dari Formula E. Komunikasi kita terus lakukan selama beberapa waktu ini, sangat intensif memantau perkembangan di seluruh dunia, bukan saja perkembangan di Jakarta. Dan demi menjaga keselamatan
demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian, tapi bulan Juni sudah ditetapkan bahwa itu tidak dilaksanakan. Dan kita memantau perkembangan di dunia, apalagi kegiatan Formula E ini adalah sebuah kegiatan yang dihadiri oleh wisatawan internasional. Risiko yang mungkin terjadi terlalu besar bagi Jakarta bila begitu banyak wisatawan datang dari negara-negara yang memiliki kasus coronavirus. Kita tidak ingin mengorbankan keselamatan warga demi pencapaian perekonomian. Memang Formula E ini memberikan dampak ekonomi yang besar, tapi bila punya risiko untuk warga, maka kita tunda. Dan alhamdulillah pihak Formula E dan pihak FIA menyetujui itu, sehingga hari ini kami di Jakarta dan mereka di Eropa akan bersama-sama mengumumkan bahwa Formula E bulan Juni tidak dilaksanakan. Lalu seluruh jajaran Pemprov juga tadi diinstruksikan untuk mengurangi kegiatan jabat tangan dan kontak fisik langsung, tetapi tidak mengurangi rasa hormat satu sama lain. Tapi tujuannya adalah mari kita biasakan di hari-hari ini untuk membatasi kontak langsung, karena kontak langsung ini punya potensi penularan yang cukup besar. Nah, harapannya nanti ini bisa dilakukan semua. Yang terakhir, pencegahan penularan coronavirus ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI sudah melakukan semua langkah sejak awal Januari. Teman-teman bisa lihat rekor yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dari awal Januari terus menerus. Kita siapkan semua langkah itu sebagai sikap bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan bahwa prioritas kita adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia, karena itu perintah konstitusi yang menempel kepada kita, dan kita laksanakan perintah konstitusi itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ini tidak cukup hanya dikerjakan oleh pemerintah Pemprov DKI, harus menjadi gerakan semesta yang harus dilakukan bukan hanya oleh aparat pemerintah, tapi oleh seluruh komponen masyarakat. Karena itu kami berharap langkah-langkah yang kami lakukan juga dikerjakan oleh private sector, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Kami hanya bisa memberikan anjuran, bila ada salah satu staf pegawai yang ditengarai atau masuk dalam kategori orang dalam pantauan atau pasien dalam pengawasan, maka kami lakukan instruksikan untuk kerja di rumah dan tidak dikurangi penghasilannya. Bayangkan bila ada pelayan di sebuah restoran, lalu beliau masuk dalam kategori orang dalam pemantauan, harus diistirahatkan, maka dia akan mengalami dilema. Bila istirahat, penghasilannya hilang. Bila dapat penghasilannya, dia akan potensi memaparkan kepada yang lain. Karena itu ini harus dikerjakan sebagai sikap bertanggung jawab atas keselamatan seluruh komponen bangsa, khususnya ada di Jakarta. Jadi kami lakukan tindakan ini semua, tapi kami berharap ini bisa dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta untuk bersikap yang sama. Tadi kami sampaikan pentingnya melihat ini dalam perspektif dunia, bahwa kita baca berita Indonesia, kita baca berita Jakarta, tapi baca juga berita dunia. Kalau kita hanya baca berita Jakarta dan berita Indonesia, maka coronavirus itu masih kecil. Tapi bila lihat apa yang terjadi di dunia, ini besar. Nah, kita harus belajar, jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di
tempat lain, dan itu yang diikhtiarkan di Jakarta. Jadi kami berharap nanti itu bisa kita kerjakan sama-sama sebagai sebuah gerakan semesta, dan kami akan undang juga untuk berdiskusi langsung, menyamakan kesadaran dan menyamakan langkah-langkah untuk tiap-tiap lembaga yang ada di ibu kota ini. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati penjelasan yang saya bisa berikan, dan insya Allah kita semua terbebas dari wabah ini, bisa terkendali dan bisa berkegiatan kembali dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.